Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pancasila. Saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Mahguru saya semua, Mahguru Pak Jumala, Pak Prof. Rahman Masud, Prof. Adi Faisal, dan juga Pak Waliki, sahabat senior saya di Penas. Dan Bapak-Ibu sekalian yang terhormat, saya tidak akan melihat ini sebagai paparan. Ini hanya pertanggungjawaban administratif kepada panitia. Perkenankanlah saya mengalir begitu saja karena saya melihat merefleksi dua perjumpaan sebelumnya, ini memang ada bagaimana membutuhkan bridging antara isu ideologi dan isu teknologi. Bagaimana menjembatani ini? Ternyata jawabannya adalah mesti meletakkan manusia semumpuni mungkin. Kalau Pak Jumala tadi menyebut sebagai human center, kemarin Pak Prof. Hasono menyebut sebagai super smart society, maka Pak Adi Faisal mengatakan mulailah dengan mengkaji diri. Karena itu saya mencoba untuk mengajak kita semua bahwa mempercakapkan Pancasila bukan dibetik dalam common sense, tetapi dia mempunyai jejak sejarah gagasan bahwa ini ada yang menginisiasi, digali oleh seorang tokoh dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kehilangan jejak ini, kita akan mengalami proses keputusan sejarah gagasan. Karena itu, saya mencoba mengutip. Ketika mencoba menjembatani antara ideologi dan teknologi, ada satu jalan keluar. Ketika bertolak pada pidato Bung Karno 1 Juni, beliau ketika memaparkan tentang Pancasila ini menyebut dua istilah asing. Yang pertama filosofi Grondslag, yaitu dasar filosofi pembangunan negara. Yang kedua adalah Weltanschauung. Saya memilih Weltanschauung karena ini tak kurang dari 33 kali beliau sebut dalam pidato 1 Juni itu. Sementara filosofi Grondslag itu 4 kali. Ada apa dengan Weltanschauung? Mungkin bisa diterjemahkan sebagai worldview, mungkin juga bisa diterjemahkan sebagai pandangan dunia. Tetapi dari dasar inilah kita melihat kemudian bahwa Bung Karno mengatakan Weltanschauung ini aku gali. Nah ini juga kata gali. Saya setuju dengan satu percakapan kemarin di 2 sesi ini. Prof. Sardono W. Kusumo, salah seorang koreografer dan budayawan, mengatakan bahwa kata penggalian itu sebenarnya identik dengan research. Ketika Bung Karno pada saat situasi itu belum memiliki istilah-istilah keilmuan yang begitu hebat dan luar biasa dalam ruang publik, maka beliau menciptakan istilah-istilah teknis sendiri, kata menggali. Meskipun kata menggali itu tidak mewakili gagasan geopolitik Indonesia, karena beliau sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah air. Penggalian itu identik dengan tanah, sementara air identik dengan penyelaman. Itu sebabnya penggalian dan penyelaman diwakili oleh research. Ada pesan yang berkembang dalam 2 sesi kemarin bahwa kita jangan berhenti menikmati hasil galian Bung Karno saja, tapi kita juga melakukan research, menggali, menyelam apa yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Weltanschauung. Ada 2 hal yang sangat inti dari gagasan Bung Karno ini. Pertama, Weltanschauung inilah yang beliau sebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia itu bukan filsafat, tapi dia lebih kepada living tradition, kebajikan publik yang menjadi kearifan lokal Nusantara. Jadi Pancasila itu nggak bisa bertentangan dengan kearifan lokal, karena kearifan lokal sendiri adalah basis sendiri yang memberi asupan kepada kekokohan Pancasila. Yang kedua adalah tradisi agama-agama, religiosity, tentang ide tentang yang ilahi yang dirumuskan oleh para bangsa sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan secara konstitusional disebutkan negara didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandaikan bahwa memang negeri ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tapi dia adalah agama yang sangat religius. Oleh sebab itu, isu tentang atau gagasan tentang Weltanschauung, Bung Karno sangat menyadari bahwa Weltanschauung sebagai falsafah hidup bukan hanya berbasis pada tradisi lokal Nusantara, tapi juga tradisi agama-agama Nusantara, baik agama-agama mainstream maupun agama-agama lokal yang disebut dengan religi Nusantara. Karena itu, Pancasila tidak bisa berbenturan dengan 2 hal ini. Pancasila tidak berbenturan dengan tradisi lokal, dan Pancasila tidak bisa berbenturan dengan tradisi agama-agama. Ketika ada sebuah arus yang mencoba membenturkan antara agama tertentu dengan Pancasila, berarti something wrong. Ada sesuatu yang keliru, atau sengaja dikeliru-kelirukan supaya terjadi apa disebut dengan keguncangan nasional. Nah, langsung menjadi pintu masuk kita, Bapak sekalian. Pertama, dari segi human center, individualitas, dan juga super smart society, bahwa kajian kesadaran aku. Kita ini kan berbicara seolah-olah ketika mau membangun sebuah imajinasi kebangsaan,
kita lupa bahwa yang kita harus percakapan dan selesaikan dulu adalah siapa aku gitu. Kesadaran tentang ego, kesadaran tentang aku, ini yang paling fundamental. Inilah sebabnya mengapa Weltanschauung itu juga disebut sebagai pandangan dunia, yaitu bagaimana sang ego membaca realitasnya. Nah, ternyata realitas seperti dalam realitas filsafat itu bukan realitas tunggal secara empirik, tapi paling tidak ada level-level of reality. Ada realitas yang bersifat empiris, ada realitas yang meta empiris atau bersifat logik, rasional, ada yang bersifat intuitif, trans meta empirik, dan ada realitas infinitum. Pancasila merangkum semua ini. Makanya saudara, ketika orang berkata atau mencoba meletakkan Pancasila hanya sekedar idea, itu keliru. Karena dalam sila 5 sila Pancasila, paling tidak dalam penggalian kita terhadap gagasan Bung Karno, itu ada 3 hal, ada 3 ranah sebenarnya yang disiapkan. Sila pertama, kedua, dan ketiga itu ranah yang bersifat spiritual and karakter. Jadi dia bersifat spiritual karakter. Sila pertama, sila karakter, mental spiritual. Sila kedua, mental kemanusiaan universal atau internasionalisme. Yang ketiga, nasionalisme juga mental kebangsaan atau karakter kebangsaan. Makanya Bung Karno selalu mengatakan nation and character building. Yang dibangun itu bukan hanya karakter tapi juga nation. Nation bagian dari suatu konstruksi mental. Itu sila 1, 2, dan 3, ranah mental spiritual. Ranah kedua adalah institusional. Itulah sila keempat. Jadi bagaimana Pancasila ini merinsip masuk baik sebagai ground norm maupun stat fundamental norm, dia menginisiasi bangunan moral, bangunan norma ke dalam institusi negara. Sehingga negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jangan main-main dengan ini. Jangan kita abaikan bahwa negara didirikan atas dasar ketuhanan Maha Esa. Itu bukan hanya narasi tunggal yang bersifat semantik, tapi itu suatu kesadaran yang sangat luar biasa moral. Ini keterkaitan antara sila ke-1, 2, 3, dan 4. Jadi institusional bukan yang sekuler. Itu sebabnya dalam sila ke-4, kerakyatan atau ide demokrasi mesti dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Ini kan menarik ketika kita coba melihat dalam sidang-sidang besar Badan BPUPK, ada perdebatan kenapa 2 istilah teknis yang mempunyai makna yang kurang lebih hampir sama, yaitu hikmat dan kebijaksanaan, kok ini diulang. Hikmat itu diusulkan antara lain Ki Baguskusumo dan tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Abi Kusno Cokroyoso. Sementara gagasan tentang kebijaksanaan antara lain oleh Yamin dan juga oleh Oto Iskandar Dinata. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ide kerakyatan ini dalam gagasan para pendiri bangsa itu mesti dipimpin oleh 2 narasi besar. Hikmat itu hanya bisa dipahami kalau didekati dengan tradisi agama-agama. Kita akan keliru ketika mencoba meletakkan anggitan hikmat di luar tradisi agama-agama. Dengan kata lain, bahwa demokrasi kita mesti dipimpin oleh nilai-nilai yang berbasis pada tradisi religiusitas Nusantara. Dan disinilah semua agama besar di Indonesia maupun religi Nusantara berlomba untuk memberikan asuhan-asuhan moral, etik terhadap demokrasi. Demikian juga tentang kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Itulah ide yang kita sebut tadi oleh Prof. Rahmat tadi, disebut sebagai kearifan lokal Nusantara. Karena itu demokrasi kita mesti dipimpin secara moral, baik yang berbasis pada tradisi agama-agama maupun tradisi Nusantara. Ini satu contoh bahwa institusionalisasi demokrasi kita tidak terlepas dari ranah mental spiritual. Yang terakhir dari ranah ini adalah ranah material. Pancasila juga bicara tentang material, bicara tentang aset bangsa, sumber daya alam bangsa ini mau dikelola bagaimana? Dan dikelola secara baik, secara ideologis. Itu sebabnya amanatnya dalam konstitusi bahwa semua materi baik yang ada di bumi, di air, dan semuanya itu dikelola demi sebaik-baik kemakmuran rakyat. Nah, inilah menurut teman kami mengapa Bung Karno mengatakan Pancasila sebagai dia bertindak atau diletakkan sebagai meja statis. Apa artinya meja statis? Dia ideologi pemersatu. Nah, ini menarik. Ketika Prof. Andi biasa mengatakan kesatuan sudah musnah, saya mempunyai pandangan lain, Pak. Negara kita ini bukan United States of America seperti itu. Pernah ada eksperimen seperti itu, Republik Indonesia Serikat. Seolah-olah kita mengadopsi gagasan Republik Amerika Serikat, Republik Indonesia Serikat, tapi yang gagal. Kenapa gagal? Karena dia menyalahi tabiat kebiasaan kita yang plural. Nah, ada yang menarik. Mengapa dalam dokumen kebangsaan kita 2 diksi ini hadir? Yang pertama, gagasan anggitan tentang persatuan itu ada pada sila ke-3. Sementara konsepsi negara kesatuan itu ada pada konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia.
Inilah paras Indonesia kita. Kata Bung Karno, kita di republik, tapi dibangun di atas nasionalistat, nation state, bukan United States. Karena nation state ini mengandaikan dua hal, kesadaran ontologis. Kalau nations itulah ide persatuan, dia merupakan representasi dari suku-suku bangsa yang plural. Itu sebabnya di balik gagasan nations, di balik gagasan persatuan, ada gagasan pluriformity, ada gagasan kebinekaan, ada gagasan kepelbagaian. Sementara state itu mengandaikan keseragaman, bukan penihilan, penyeragaman, uniformity, perlu ada uniform. Tidak boleh ada keragaman. Kalau bicara bendera merah putih, tidak boleh terlalu banyak bendera. Makanya Gus Dur ketika ke Papua, ada yang mau naikkan bintang kejora, negosiasi. Kenapa? Boleh, tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Kenapa? Karena bagi saya ini sama dengan bendera sepak bola. Ya, tidak ada apa. Harus seragam dalam bangsa ini. Yang namanya merah putih sama-sama merah putih. Itulah uniform. Tidak menghancurkan identitas kultural. Silahkan. Jadi pengendalian Gus Dur sangat cerdas sekali menurut saya, bahwa ide Indonesia kita adalah kebinekaan tunggal ika. Kita bineka dalam nations, tapi kita eka di dalam state. Inilah nation state. Kemudian yang kedua, di dalam ideologi paling tidak ada 3 ranah. Tadi Prof. Jumala tadi sudah mengatakan bahwa salah satu di antaranya adalah dimensi keyakinan. Kita harus beriman secara politik, demokrasi atau polisi, bahwa ada yang bersifat doktrin dari Pancasila. Makanya saya kurang setuju kalau ada kritik bahwa ideologi itu nggak bisa didoktrinkan, omong kosong. Agama saja butuh doktrinnya. Untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan butuh doktrinasi, saudara. Apalagi ideologi. Ketika ini kita tidak doktrinkan, atau sistem keimanan Pancasila yang tidak doktrinkan dari generasi ke generasi, ini akan tumbang. Oleh sebab itu menurut saya, salah satu dimensi yang penting dari ideologi adalah keimanan. Dimensi keimanan, dimensi keyakinan. Ini harus diyakini bahwa kalau ini diubah, maka republik ini selesai. Ini disebut Bung Karno meja statis. Tapi beliau juga menyebut late star dinamis. Pancasila juga itu menjadi bintang menuntun kemajuan bangsa. Makanya kita percakapan hari ini adalah research, tradisi keilmuan, membangun suatu tradisi intelektual dan sebagainya, itu adalah bintang. Dia memandu pergerakan perjalanan bangsa ke depan. Jadi Pancasila jangan berhenti sebagai ideologi pemersatu. Makanya saya secara pribadi dalam kajian kami di BPIP itu kurang setuju kalau seolah Pancasila itu hadir hanya untuk membendung radikalisme, hanya untuk membendung eksklusivisme, hanya untuk membendung intoleransi. Itu meja statis. Tapi kita juga harus bahas bagaimana Pancasila menjadi bintang menuntun pergerakan kebangsaan ke depan, dan itu harus dengan sains dan teknologi. Itu adalah tradisi keilmuan, riset dan sebagainya. Jangan kita berhenti di sini. Nah, inilah yang menurut kami menarik sekali, bahwa Wealth and Song ini menginspirasi kita bahwa sebenarnya dengan rendah hati Bung Karno mengatakan, aku tidak menemukan Pancasila, tapi aku menggali dari bumi Nusantara melampaui sab-sab. Kalau sab-sab itu episteme, melampaui episteme Kristen atau kolonialisme, melampaui episteme tradisi Islam di Nusantara, melampaui episteme Buddhisme, melampaui episteme Hinduisme, bahkan pra-Hindu. Maka ketemukanlah 5 butir mutiara, bintang, dan juga intan Pancasila. Pancasila memang merupakan sebuah temuan digali oleh Bung Karno, tetapi dirumuskan secara bersama oleh para pendiri bangsa, digesi. Bagi saya, Pancasila bukan sekedar mutiara, tapi dia adalah intan berlian yang mempunyai sejumlah sudut. Dari sudut mana pun kita akan menghampirinya, kita akan dikerkah cahayanya. Terima kasih. Salam Pancasila. Oke, luar biasa analoginya terakhir.